Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Resti Anggraini, Rika Stianingrum, Neti Damayanti, dan Yusril Husain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Safitri. Pertanyaannya yaitu, misalnya saya menyewakan ruko sudah selama 2 tahun kepada si A. Tiba-tiba yang bersangkutan menghilang begitu saja hingga saat ini. Akan tetapi, sahkah bila saya menyewakan ruko ke pihak lain? Jawabannya, karena perjanjian sewa menyewa antara Anda dan si A belum berakhir, maka Anda tidak berhak untuk menyewakan ruko kepada orang lain. Hal ini karena Anda sebagai orang yang menyewakan masih mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Setianingrum dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D, NPM 1951030343. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi Safitri yang sebelumnya sudah dijawab oleh Resti Anggraini. Pertanyaannya, misalnya saya menyewa ruko sudah selama 2 tahun kepada si A. Tiba-tiba yang bersangkutan menghilang begitu saja hingga saat ini. Akan tetapi, sahkah bila saya menyewakan ruko kepada pihak lain? Nah, di sini menurut saya, jika tanggal perjanjian jatuh temponya itu belum usai atau belum berakhir, sewa tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain. Tetapi, jika perjanjiannya itu sudah usai, boleh disewakan kepada orang lain. Jika itu perjanjian tertulis. Kalau dia perjanjian yang secara lisan, itu kita harus menelpon dulu pihak yang bersangkutan, mencari atau menghubungi pihak yang bersangkutan. Kalau misalnya orang itu udah nggak ada kabar, mungkin bisa. Karena sewa menyewa itu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang suatu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dalam hal perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis. Perjanjian sewa menyewa berakhir bila jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa telah lampau. Jika perjanjian sewa menyewa hanya secara lisan, maka sewa menyewa tersebut berakhir pada saat suatu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak mengakhiri sewanya. Terima kasih. Saya Yusra Husin izin menjawab pertanyaan dari Dena Safira Damayanti. Bagaimana kalau jual beli dengan cara lelang dengan cara prinsip mencari harga yang tertinggi? Bagaimana hukumnya? Jawab: sejak zaman Rasulullah SAW memang telah mempraktikkan cara lelang dengan harga tertinggi ditentukan sebagai pembeli, sehingga praktik lelang dibolehkan dan dihalalkan dalam agama Islam. Kita bisa menyimpulkan bahwa larangan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain ini berlaku jika lelang sudah ditutup. Namun, jika lelang belum ditutup, bukan termasuk dalam larangan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, karena satu sama lain saling memahami bahwa penawaran masih terbuka. Saya, Neti Damayanti, NPM 1951030307, akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Fatimatu Zahro, yaitu apa yang dimaksud dengan kiar syarat, kiar aib, dan kiar rukyah. Kiar syarat adalah kiar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya, pembeli dan penjual memilih antara membatalkan atau meneruskan akad tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu yang telah ditentukan itu tiba, maka jual beli harus dipastikan apakah lanjut atau tidaknya. Contohnya, ketika seorang wanita membeli kompor gas di salah satu toko di pasar, ia tidak mau menanggung resiko. Ia takut kompor tersebut tidak menyala. Ia pun akan membeli kompor tersebut dengan syarat kompor tersebut harus menyala. Apabila kompor tersebut tidak menyala ketika dibawa pulang, maka perempuan itu akan mengembalikannya dan si penjual pun menyetujuinya. Yang kedua adalah kiar aib. Kiar aib adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan pada objek yang diperjualbelikan.
sedangkan pembeli belum mengetahui kecacatan barang tersebut pada saat akad itu berlangsung. Contohnya, ketika seorang pembeli, kita sebut A, hendak membeli buku di satu paket, namun ia tidak mengetahui kecacatan buku tersebut. Ia pun membawa pulang buku tersebut. Sampai di rumah, buku tersebut dibuka, namun ternyata terdapat kecacatan, yaitu bekas gigitan tikus. Maka, si pembeli tersebut berhak untuk mengembalikannya. Yang ketiga adalah qiyar ruqyah. Qiyar ruqyah adalah hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli apabila pembeli setelah melihat barang yang ia beli ia merasa tidak cocok. Artinya, qiyar ruqyah ini hak pembeli yang saat akad jual beli ia belum pernah melihat barang yang akan dibelinya. Contohnya seperti COD-an, di mana penjual memasarkan barangnya melalui internet, lalu pembeli pun setuju untuk membelinya, namun pembeli belum menerima barang tersebut dan belum bertemu langsung dengan barang tersebut. Jika cocok, maka pembeli dapat melanjutkan akadnya. Jika tidak, maka pembeli pun dapat membatalkan akad tersebut.